Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Saul Sarbunan akan menyimpulkan semua mata kuliah atau semua materi dari mata kuliah seni dan keterampilan untuk nilai ujian akhir semester. Untuk itu kita langsung saja kepada pertemuan pertama atau pertemuan ke-1, yaitu membahas tentang definisi, fungsi, dan konsep pendidikan seni. Seni adalah cara untuk menarik perhatian dan emosi yang mencakup berbagai macam kegiatan manusia dengan cara berekspresi termasuk musik, tarian, sastra, dan drama. Fungsi seni sebagai sarana hiburan, pernyataan dan jati diri, pendidikan, pemulihan, ketertiban, serta simbolik yang mengandung unsur magis. Konsep pendidikan seni di sekolah dasar bertujuan untuk menciptakan cipta rasa keindahan dan kemampuan untuk mengolah dan menghargai seni. Oke, kita lanjut pada pertemuan kedua, yaitu estetika dan keindahan serta hubungan seni dan keindahan. Estetika adalah salah satu cabang ilmu yang membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Seni memiliki nilai estetis atau keindahan yang disukai oleh manusia dan mengandung ide-ide yang digambarkan dalam bentuk aktivitas sebagai lambang. Kita lanjut pada pertemuan yang ketiga. Di sini membahas tentang fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni. Ada beberapa fungsi pendidikan seni, antara lain: A. Pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan yang mencerminkan kebudayaan suatu bangsa. B. Fungsi seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik. Kemudian yang berkontribusi sebagai pendidikan kreativitas, seni sebagai ekspresi atau sebagai peningkatan karakter anak, dan seni sebagai pembinaan dan pengembangan bakat peserta didik. Ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar meliputi pencapaian artistik yang dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadikan manusia melalui seni, baik itu seni rupa, seni musik, tari, dan seni drama. Prinsip dasar pembelajaran melalui seni menyoroti keunikan dan kontribusinya secara khusus menuju pembelajaran seumur hidup. Ada 4 bidang seni dalam area utama pembelajaran seni, yaitu yang pertama seni rupa yang memfokuskan pembelajaran pada pencitraan dan objek yang dibuat. Yang kedua seni musik yang lebih memfokuskan kepada karya musik, pengenalan lagu budaya dan historis. Yang ketiga seni tari yang memfokuskan pada kemampuan gerak gestur tubuh untuk menciptakan seni. Yang keempat seni drama lebih memfokuskan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Selanjutnya pertemuan keempat. Di dalamnya kita membahas tentang kurikulum pendidikan seni di sekolah dasar. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum pendidikan seni setelah kemerdekaan mengikuti pola kurikulum pendidikan seni di Belanda, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Kurikulum pendidikan seni tahun 1975 dan 1984, perubahan dari yang sebelumnya dikenal dengan mata pelajaran menggambar dan seni suara menjadi pendidikan kesenian. Istilah mata pelajaran juga diganti menjadi bidang studi sehingga menjadi bidang studi pendidikan seni. Kurikulum pendidikan seni 1994. Kurikulum ini sangat jauh dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan terlihat dari sistem pembelajaran yang integrated learning atau pembelajaran terpadu antara beberapa cabang seni. KBK atau kurikulum 2004 dan KTSP 2006. Dengan KBK, pemerintahnya menentukan standar kompetensi. Pada tahun 2006,
KTSP, nama mata pelajaran seni pendidikan seni pun berubah menjadi mata pelajaran seni budaya sejak tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Oke, kita lanjut pada pertemuan yang kelima. Di dalam pertemuan kelima ini membahas tentang karakteristik perkembangan anak di sekolah dasar. Karakteristik dan fase perkembangan anak. Pada karakteristik ini, anak-anak berusia 6-12 tahun yang secara sifat terbagi atas masa-masa kelas rendah dan masa-masa kelas tinggi. Sifat anak masa kelas rendah yaitu adanya korelasi positif, ada kecenderungan memilih sendiri, suka membanding-bandingkan, dan tidak menganggap sesuatu itu penting. Yang berikutnya masa kelas tinggi di sekolah dasar. Di situ ada sifatnya yaitu amat realistik, muncul minat, kemudian menganggap nilai adalah hal yang penting, dan gemar membentuk kelompok. Dalam kajian psikolog pendidikan, Muhammad Surya tahun 1992 halamannya yang ke-12 mengelompokkan ada 3 ciri utama, yaitu dorongan anak untuk keluar rumah, keadaan fisik yang mendorong, dan dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep, logika, dan komunikasi. Karakteristik perkembangan siswa kelas 1 dan 2. Aktif dan mudah gembira, menyenangi bekerja dengan tangan, dan implikasinya adalah penggunaan banyak topik sebagai bahan motivasi dan penggunaan rangan dalam kegiatan seni. Karakteristik perkembangan siswa kelas 3 dan 4. Koordinasi mata dan tangan terjalin. Penggunaan otot kecil semakin membaik, dan implikasinya adalah menggambar bentuk kawan sebagai model sebaya dan menggambar pakaian. Berikutnya karakteristik perkembangan siswa kelas 5 dan 6. Mulai tumbuh sikap kritis dan mandiri, tumbuh kegemaran dalam mengumpulkan karya seni, dan implikasinya adalah siswa akan berdiskusi dalam menilai dengan ahli. Siswa akan berekreasi dengan karya seni yang mewakili hobinya. Oke, berikutnya pada pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang karakteristik seni rupa anak sekolah dasar. Ada 2 cara untuk memahami perkembangan seni rupa anak-anak adalah dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan seni rupa dan mengamati dan mengkaji karya anak secara langsung. Pengelompokan periodisasi karya seni rupa anak dimaksudkan agar kita mudah mengenali karakteristik perkembangan anak berdasarkan usianya. Kemudian tokoh-tokoh yang mengembangkan periodisasi yaitu adalah periodisasi menurut Kerstensteiner, kemudian periodisasi menurut Cyril Bird, kemudian periodisasi menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Britten, periodisasi menurut Rhoda Kellogg and Scott, periodisasi menurut Lansing. Tahap perkembangan menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Britten tahun 1970, Creative and Mental membagi periodisasi perkembangan seni rupa anak sebagai berikut. Yang pertama, masa mencoreng mulai dari 2-4 tahun, masa prabagan mulai dari 4-7 tahun, masa bagan dari 7-9 tahun, masa realisme awal 9-12 tahun, masa naturalisme semu mulai dari 12-14 tahun, dan masa penentuan adalah dari 14-17 tahun. Oke, kita sampai kepada pertemuan yang terakhir atau pertemuan ke-7. Di sini kita akan membahas tentang tipologi gambar anak dan sifat lukisan gambar anak. Gambar anak dapat mencerminkan karakter anak. Apa yang digambarkan merupakan hasil yang dilihat kemudian dirasakan. Dalam In Education Through Art, Rich 1958, halaman yang ke-140 mengklasifikasikan gambar anak menjadi 12, yaitu yang pertama organik, berkaitan dengan objek nyata. Yang ketiga lyrical, berkaitan dengan objek bersifat realistik.
Yang ketiga, impressionist, melihat detail suasana yang digambarkan. Yang keempat, rhythmical pattern, memperlihatkan benda dan meniru benda. Yang kelima, structure form, objeknya yang mengikuti rumus bangunan. Oleh sebab itu, tipe ini jarang ditemui pada anak. Yang keenam, schematic, desain yang ada berhubungan dengan objek secara simbolis. Yang ketujuh, haptic, hasil gambar adalah berdasarkan objek yang diraba. Yang kedelapan, ekspresionis, tidak hanya mengekspresikan sensasi egosentrik, tetapi juga objek dari luar. Enumeratif, menggambar pada tipe ini dikuasai oleh objek. Ke-10, dekoratif, menampilkan bentuk-bentuk dua dimensi dengan pola warna-warni dan mengusahakannya menjadi pola-pola yang menggembirakan. Yang ke-11, romantik, tipe ini berhubungan dengan tema diambil dari kehidupan yang dipertajam dengan fantasi. Yang ke-12, literary, tema yang ditampilkan semata-mata khayal yang berasal dari rasa yang disarankan gurunya atau imajinasinya sendiri. Gambar anak memiliki keunikan yang berbeda dengan gambar orang dewasa. Betul. Secara khusus, berikut ini disarankan berdasarkan pendapat Soe Satyo tahun 1994, halaman yang ke-32 sampai yang ke-33, yang ketiga, bahwa sifat lukisan anak-anak sebagai berikut. Yang pertama, ideografisme, lukisan anak merupakan ekspresi. Yang kedua, stereotip atau otomatisme, bentuk yang berulang-ulang dengan ukuran yang monoton. Yang ketiga, gejala finalitas, biasanya anak melukiskan manusia atau makhluk lainnya dalam gerak. Yang keempat, perubahan atau lipatan, ini berhubungan dengan sifat tegak lurus. Yang kelima, transparan, penggambaran yang tembus pandang. Yang keenam, juxtaposisi, anak melukis benda atau objek yang jauh di bagian atas kertas, sedang yang dekat di bagian bawah. Simetris, yang ketujuh ya, simetris atau setangkap, timbul hasrat untuk melukis hal-hal yang asimetris menjadi asimetris. Yang kedelapan, proporsi atau perbandingan ukuran, hal-hal yang dianggap lebih penting dibuat lebih besar atau lebih jelas. Lukisan bersifat cerita atau naratif, gambar yang dibuat anak merupakan ungkapan perasaan atau gejolak jiwa. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari saya untuk mata kuliah seni dan keterampilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.